Sorotan publik kembali mengarah pada Insanul Fahmi setelah seorang psikolog menilai sikapnya dalam konflik dengan Inara Rusli dan Mawa sebagai cerminan moral yang bermasalah. Rosmini menilai perilaku Fahmi tidak menunjukkan kemampuan membedakan benar dan salah, terlebih ketika ia terkesan bangga dengan situasi memiliki dua perempuan dalam hidupnya. Sikap percaya diri yang dipertontonkan justru dinilai sebagai upaya menunggangi popularitas Inara Rusli agar namanya ikut terangkat di tengah sorotan media dan netizen yang budiman yang kian panas. Di sisi lain, Rosmini menyoroti kondisi psikis Inara Rusli yang dinilai rentan tertekan akibat menjadi sasaran hujatan publik. Ia mengingatkan pentingnya kedewasaan dan kehati-hatian sebelum membangun hubungan baru, apalagi setelah kegagalan rumah tangga. Sementara itu, konflik Insanul Fahmi dengan Mawa justru bergerak ke arah hukum setelah upaya damai tak membuahkan hasil. Meski ancaman laporan mulai mencuat, Fahmi masih mengklaim membuka ruang diskusi secara tertutup demi menyelesaikan masalah tanpa konsumsi publik lebih lanjut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waktu lu ngebacot di podcast sambil mewek-mewek, gua ngeliatnya pengen muntah, bawaannya pengen nyentil isi lambung lu. Sekarang lu ngebacot di depan wartawan dengan gaya tengilnya lu, gua muak semuak-muaknya liat lu tuh. Bawaannya, pengen gua nyentir rahangnya lu. Manusia paling playing victim itu ada dua. Pertama, pelakor. Yang kedua, dua makhluk ini susunan otaknya itu sama. Dan dua makhluk ini sama-sama haus validasi. Makanya kalau ketemu, klop dia. Dua insan ini paling pinter ngarang cerita. Dan paling suka melindungi diri. Kalau melindungi diri dengan kebohongan yang dia ceritakan itu biasa. Apalagi kalau topengnya sudah terbuka. Dan mereka suka sekali melindungi diri mereka dengan mencari-cari kesalahan orang yang di luar logika. Jadi kalau ketemu dengan dua makhluk ini, jangan pernah mau berdebat. Safety diri kamu itu lebih baik. Jangan habiskan energi kamu untuk orang yang seperti ini. Ningges arah-arah teliu sungut hayang ngomong, hayangin video. Maraneh nempot te podcast na si Insan ejeng Dr. Richard. Menit habis pikir orang manya kerame-rame kieu eta si Insan. Buat nyebutkeun kitu ka si Inara anjir. Horeng teh geus kawinan. Geus nikah sirih horeng teh. Makana kikituan anjir lieur sira nempona ngandelkeun izin kata-kata anu manehna pernah ngomong 2023 ka pamajikana ayeuna 2025 manehna aduh mending geus teu bisa ngomong aing mah lieur nempona oge meni hayang ini mending geus atuh meni hayang nyol aing hayang mencarut we lah pokona nama. Baru kelar nontonin podcastnya Dr. Richard sama si Insan laki-laki red flag di tahun 2025. Insan ngakunya takut sama Tuhan, tapi Insan tidak takut ngebohongin istri dan menzolimi istrinya. Aneh ya, si Insan ini ngakunya sih takut sama Tuhan sambil nangis-nangis si Dr. Richard. Kan di podcastnya Dr. Richard itu si Insan ini tuh bilang kalau dia itu ngebohongin Inara juga gitu. Jadi Inara ini taunya si Insan ini tuh udah talak 2 istrinya. Tapi pertanyaan aku tuh cuma satu, kok bisa ada sih perempuan yang mau menikah sama laki-laki cuma berdasarkan dia bilang, aku udah talak 2 istri aku, terus langsung nikah gitu. Apa Inara sebodoh itu gitu ya? Kenapa nggak kayak, mana akta cerainya? Atau ya udah kalau kamu benar-benar berniat baik sama aku, mau menikah sama aku tunggu dulu akta cerainya, aku baru mau menikah gitu. Kenapa baru talak 2, Inara langsung mau nikah gitu? Dan menurut aku tuh gak cocok gitu dengan brandingnya Inara ini tuh dengan ceritanya si Insan ini. Karena kelihatannya Inara tuh gak perempuan selugu dan sebodoh itu, mau dibilangin talak 2 langsung udah mau nikah gitu. Terus di ceritanya si Insan ini tuh juga ternyata si Inara itu mengetahui cerita sebenarnya kalau si Insan ini tuh sebenarnya belum bercerai dan belum menalak istrinya itu beberapa hari setelah menikah.
Nah, berarti kan Inaranya sampai detik ini tuh masih berstatus suami istri nih sama si Insan. Berarti Inaranya mau dong dipoligami gitu. Kenapa Inara ngakunya nggak mau dipoligami gitu? Sementara kan Inara chatnya ke istrinya Insan bilang kalau misalnya kalau saya mau dipoligami udah dari dulu saya menikah. Lah buktinya ini mau kok dipoligami. Kenapa nggak diselesaikan di bulan Agustus itu setelah tahu gitu? Kenapa sampai ke November? Itu sih pertanyaannya. Babak baru dari kelanjutan kasus Mawa, Inara, dan Insanul kembali bergulir. Sebenarnya gue males banget sih ya bahas-bahas tentang si mereka ini nih. Cuman dari kemarin keluar terus di beranda gue dan akhirnya gregetan juga gitu. Apalagi tentang pernyataan di video dia yang ini nih. Di sini gue nggak mau terlalu banyak menanggapi atau berkomentar tentang persoalan kelanjutan jilid 2 dari kasus kalian itu. Karena gue yakin semua masyarakat Indonesia juga sudah pasti pada tahu tentang yang A nih gimana, yang B ini gimana kayak gitu. Di sini gue hanya sekedar ingin saling mengingatkan. Titik terendah dalam sebuah rumah tangga adalah ketika salah satu pasangan membuka atau menyebarkan aib pasangannya ke orang lain. Dan awal titik kehancuran seorang lelaki yang sudah beristri adalah saat dia membandingkan perempuan lain dengan istrinya sendiri. Ingat, istri pertama adalah wanita yang ikhlas menerima kekurangan di masa lalumu. Sedangkan istri kedua adalah wanita yang siap mendukungmu untuk mengejar masa depanmu tanpa harus tahu bagaimana kekuranganmu di masa lalumu. Jangan selalu jadikan agama untuk menutupi segala hawa nafsu yang ada pada diri, karena kita semua tahu apapun yang ada di dalam hatimu, Allah itu pasti akan tahu. Di mana Insanul Fahmi mengatakan punya keinginan untuk merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia tentang poligami, di mana katanya masih tabu di Indonesia dan cara menghargai perempuan adalah dengan menikahi. Ketika saya menonton podcast tadi, saya speechless pada narasi dia yang mengatakan punya keinginan untuk merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia. Pertanyaan saya, pemikiran apa yang mau direvolusi? Apakah konsep poligami? Kalau yang dimaksud adalah poligami, pemahaman poligami dia seperti apa coba? Saya tidak akan membahas mengenai problem rumah tangganya, tapi yang mau saya soroti adalah statement dia yang tadi. Yang harus dipahami, poligami itu bukan perintah wajib dalam Islam. Poligami itu hanya dibolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Quran Surah An-Nisa ayat 3, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Problemnya, keadilan di situ itu bukan hanya merujuk pada sekedar nafkah, tapi juga waktu, perhatian, dan perlakuan. Jika seorang suami dari awal sudah merasa tidak cocok dengan istrinya, lalu membohongi istrinya, diawali dengan kebohongan, menjelek-jelekan istrinya, maka bagaimana mungkin itu bisa diasumsikan akan lahir keadilan? Bahkan dipertegas dalam ayat lain, kamu tidak akan mampu berlaku adil antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin. An-Nisa 129. Artinya, Al-Quran sendiri mengakui ketidakmungkinan adanya keadilan sempurna. Maka monogami itu justru menjadi pilihan paling aman secara moral. Bahkan Nabi ketika menikahi lagi itu setelah istri pertamanya wafat, dan itu pun terjadi dalam konteks sosial, konteks politik, dan perlindungan janda. Bahkan Nabi melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami jika itu menyakiti Fatimah. Maka itu menunjukkan berpoligami dengan menyakiti hati istri itu adalah garis merah, meskipun poligami secara hukum boleh, secara hukum dimungkinkan. Jadi poligami bukan kewajiban, bukan sunnah umum, dan bukan simbol kesalehan. Justru monogami adalah jalan paling aman secara etis dan sosial. Poligami akan dikatakan ibadah jika cara dan niatnya dari awal benar dan mampu berlaku adil. Kalau berpoligami hanya karena kesal sama istri, memberikan ancaman supaya istri berubah, maka nilai ibadahnya tidak ada. Itu bukan poligami namanya, tapi pembenaran moral busuk yang dibungkus balutan agama.